Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus buat Bapak Ibu Jemaat GSKI, Betani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, serta cabang-cabang sekota di Surabaya dan sekitarnya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program gereja Masih Ada Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang menjadi rema bagi kita semua, terambil di dalam Matius 16, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya pada waktu itu. Ia akan membuka setiap orang menurut perbuatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat GSKI Betani di seluruh Indonesia. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa setiap orang percaya harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Kalau kita membaca latar belakang daripada firman Tuhan ini, di dalam Matius 16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, di situ Yesus berkata kepada murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Lalu murid-murid berkata, engkau adalah Yohanes, menurut orang engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremias, bahkan engkau adalah salah satu nabi besar yang ada pada saat itu. Tetapi di ayat yang 15, Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan iman Petrus yang keluar dari spontanitas dalam kehidupannya. Inilah yang menjadi dasar iman bagi gereja saat ini. Bahwa dengan pengakuan itu Yesus berkata, engkau berkata bukan dari dirimu sendiri, tetapi Bapa-Kulah yang mengatakan itu kepadamu. Bahkan firman Tuhan berkata, dan di atas batu karang ini, Yesus akan mendirikan umat dan gerejanya. Bahkan dia berkata, alam maut tidak berkuasa atasnya lagi. Bahkan melalui perkataan Petrus ini dikatakan, kunci kerajaan sorga akan diberikan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan ini Yesus ingin Petrus mewujud nyatakannya melalui sikap, tindakan, dan perbuatan. Karena iman seseorang tidak terlihat melalui perkataannya saja, tetapi terlihat dari perbuatan dan sikap serta tindakannya. Karena ada satu kata yang berkata, kalimat yang bagus yang perlu Bapak Ibu sikapi, bahwa perkataan seseorang tidak akan pernah menunjukkan imannya, tetapi satu perbuatan dari tindakan iman orang percaya akan menunjukkan siapa dia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-20 sampai 26 berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 21, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman itu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ayat 26 firman Tuhan Yakobus 2, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati,
demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Tidak cukup dari perkataan kita berkata, aku percaya Yesus itu Allah, Yesus itu Mesias. Harus kita tunjukkan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Seperti Bapak Abraham. Kenapa disebut sebagai sahabat Allah? Karena dia berani bertindak ketika dia mendengar perintah firman Tuhan. Dia harus mengorbankan Ishak anaknya. Maka dengan sikap dan tindakan dan perbuatannya, dia pun melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat sikap Abraham, kita mencontoh tindakan Abraham, kita mencontoh perbuatan Abraham. Karena tanpa perbuatan, maka iman kita dikatakan kosong. Kalau hanya perkataan saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Abraham disebut sahabat Allah oleh karena tindakannya. Ada satu kalimat yang baik. Mentaati dan melakukan segala perintah Allah sebagai yang tertinggi di dalam kehidupan kita, sebagai yang termulia di dalam kehidupan kita, itulah sikap menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, awal-awal terjadinya virus COVID-19 di dunia dan di Indonesia, tidak sedikit anak Tuhan akhirnya mengambil sikap seperti orang dunia, ketakutan, khawatir, bahkan ikut menimbun sembako, ikut menimbun masker, ikut menimbun hand sanitizer. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah itu sikap, tindakan, perbuatan kita yang percaya kepada Yesus, yang ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran? Lihat, firman Tuhan yang kita baca berkata, barang siapa yang menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, ketika bahaya pun, rela kehilangan nyawa sekalipun, dia pasti akan melakukannya dengan terus taat, setia melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Suatu hari ketika Yesus datang untuk kedua kali, dia akan melihat, dia akan memperhitungkan apa yang kita lakukan bagi kemuliaan dan kerajaannya. Di sekitar kita banyak hari-hari ini orang yang membutuhkan sikap, tindakan, dan perbuatan. Bukti nyata dari iman kita sebagai orang percaya bukan hanya perkataan, tetapi melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita yang menunjukkan kasih kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan sesama. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita tunjukkan iman kita melalui perbuatan kita. Saat ini dunia sedang membutuhkan kasih Tuhan. Mari kita nyatakan kasih Tuhan melalui sikap, tindakan, dan perbuatan kita. Memang tidak mudah Bapak Ibu, karena kita harus pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, mengiring Yesus dengan cara menyangkal diri, memikul salib, tidaklah sia-sia. Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata, oleh karena itu, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah, tetap percaya, tetap setia di dalam pekerjaan Tuhan. Maka jerih lelah, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Immanuel, sampai ketemu di dalam program, masih ada Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.